Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Pacific Rim Uprising. Ini adalah film Amerika Serikat bergenre fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Stephen S. Knight, berdasarkan skenario yang ditulis oleh Knight, Emily Carmichael, Kira Schindler, dan T.S. Nowlin. Diangkat dari cerita karya Guillermo del Toro. Film ini merupakan sequel dari film tahun 2013 berjudul Pacific Rim, yang mana sebelumnya udah kita ceritain. Kalau kamu belum nonton, klik aja di pojok kanan atas. Beberapa bintang yang bermain dalam film ini antara lain John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny, dan Jing Tian. Bersama Rinko Kikuchi, Charlie Day, dan Bernd Goldman yang kembali memainkan peran mereka dalam film aslinya. Film ini sudah rilis pada tanggal 23 Maret 2018 lalu oleh Universal Pictures serta mendapat rating 5,6 dari 10 versi IMDb. Jadi kisah ini berlatar 10 tahun berlalu sejak kemenangan Jaeger melawan Kaiju. Kaiju selalu bisa menyesuaikan diri dalam peperangan-peperangan yang mereka lakukan. Nah, saat ini Kaiju sudah berkembang sampai bisa mengendalikan Jaeger yang pernah mengalahkan kaum mereka. Bukan cuma mengendalikan aja, beberapa Kaiju juga bisa berevolusi dan bergabung dengan bantuan teknologi manusia. Yang mana kali ini, Jaeger akan kembali menghadapi Kaiju yang sebelumnya belum pernah mereka lihat. Terus kayak apa ya Kaiju yang udah berevolusi? Apa kali ini Kaiju bakal bisa menang melawan teknologi manusia? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Generasi manusia saat ini terlahir dalam keadaan peperangan, perang melawan monster yang disebut Kaiju. Semua monster tersebut terus berdatangan ke berbagai negara dari sebuah gerbang portal di dasar Samudra Pasifik. Mereka dikirim oleh makhluk asing bernama Precursors. Tapi umat manusia menang melawan para Kaiju. Dengan menggunakan Jaeger, manusia berhasil menghancurkan portal antar dimensi tersebut. Sudah 10 tahun berlalu sejak manusia memenangkan perang dan menutup portal, juga membangun kembali kota mereka. Namun manusia satu ini berbeda. Ia adalah Jack Pentecost, anak dari Stacker Pentecost. Nah, Jack lebih suka tinggal di bangunan yang sudah hancur, hidup di jalanan dan bertukar benda berguna yang sudah tidak terpakai. Jack dan teman-temannya ternyata bekerja di pasar gelap juga nih. Mereka mencuri lalu menjual suku cadang Jaeger yang sudah tidak terpakai dari tempat pembuangan Jaeger. Namun keadaan tidak sebaik yang Jack jalani. Saat sedang mengambil hal yang dijanjikan, Jack malah ditodong pistol oleh pelanggannya sendiri. Dia dianggap pembohong karena pernah kabur untuk bertemu Hannibal Chow. Ditambah barang yang Jack janjikan tidak ada di tempatnya. Tapi sebenarnya Jack tahu kalau benda yang dia cari itu baru aja dicuri sama orang lain. Jack pun langsung ngejar orang itu pakai pelacak yang dia bawa. Jack mengejar orang itu sampai ke tempat persembunyiannya. Terus di sana juga dia kaget dengan sosok Jaeger yang masih ada. Nah, pencuri itu bernama Amara Namani. Karena sangat kagum dengan hal tersebut, Jack ingin menjual Jaeger milik Amara. Tapi di tengah perdebatan mereka, polisi datang dan sudah mengetahui lokasi mereka berdua. Amara berlari masuk ke dalam Jaeger Scraper dan mengendalikannya. Scraper ini hanyalah Jaeger kecil, jadi dia bisa mengendalikannya hanya dengan satu pilot. Gak mau ketangkap polisi, Jack juga masuk ke dalam Scraper. Berhasil keluar dari kepungan polisi, sekarang Scraper bertemu dengan Jaeger AX. Dengan beberapa kali melakukan perlawanan dan tipuan untuk meloloskan diri, akhirnya mereka tertangkap dan dipenjarakan. Amara memiliki alasannya sendiri nih buat ngejaga Jaeger miliknya. Ia yakin kalau suatu hari nanti para Kaiju bakal kembali. Sedangkan Jack ditarik dan dibawa ke ruang interogasi. Di ruangan itu, Makomiko yang merupakan kakak angkat Jack meminta dia untuk kembali dan membantu latihan para kadet yang akan menjadi pilot Jaeger. Tidak memiliki pilihan lain, Jack mengikuti kata Mako. Dia bersama Amara akan menjadi partner dan diterbangkan ke Akademi Pilot Moyulan, Shutterdome di Cina, termasuk juga Scraper. Di sana, mereka berdua bertemu dengan Ranger Lambert dan Jules Reyes dari bagian teknologi.
Amara ditempatkan ke ruang kadet bersama yang lainnya. Mereka semua akan dilatih oleh Ranger Lambert dengan bantuan Ranger Jack. Nah, anak-anak itu tahu kalau Amara membuat dan mengendalikan sendiri Jaeger miliknya. Sedangkan Jack kembali ke kamarnya. Hari ini, Amara langsung dites pertarungan simulasi bernama Shures, tapi mereka berdua gagal. Jack dan Lambert membicarakan kadet didikan mereka berdua. Sebenarnya Jack gak nyaman di sini, tapi daripada dia di penjara, jadi Jack lebih memilih menjadi pelatih kadet bersama Lambert. Terus biarpun Lambert terlihat songong, tapi nyatanya ia percaya kalau Jack bisa menjadi lebih hebat dari dirinya yang sekarang. Keesokan harinya, mereka kedatangan Lee Wenxiao dan Dr. Geisler dari Xiao Industry. Mereka akan melakukan rapat besar hari ini. Mako juga menemui Jack adiknya dan saling bertukar sapa. Dr. Gottlieb yang menjadi tim riset di Cina mengajak Dr. Geisler untuk meminta bantuannya terhadap eksperimen yang sedang ia kerjakan. Di sana Dr. Gottlieb mencoba untuk meningkatkan mesin pendorong yang ada di dalam Jaeger dengan menggunakan darah kaiju yang digabungkan dengan batu langka yang ada di bumi. Yang mana itu akan menjadi bahan bakar yang sangat besar untuk Jaeger. Tapi Dr. Geisler nggak mau bantu nih, soalnya dia nganggap kalau semua akan baik-baik aja. Lee Wenxiao mempromosikan drone-nya sebagai evolusi dari semua Jaeger, dengan arti bahwa setiap pilot bisa mengendalikan Jaeger dari manapun di seluruh dunia. Tapi mereka butuh persetujuan dewan untuk meluncurkan drone ini. Lee Wenxiao ke Seterdome bukan untuk menutup tempat tersebut, melainkan mengajak mereka untuk bekerja sama. Tapi semua ranger dan kadet tidak ada yang menyetujui hal itu. Mako juga nggak setuju dengan hal tersebut. Menurutnya, drone tersebut akan sangat rentan untuk diretas dan disusupi. Jack pun akan membantu Miko dalam meneguhkan pendapatnya. Hari ini adalah hari pertemuan dewan di Australia. Para demonstran yang membujak kaiju melakukan kericuhan di sana. Kemudian, Jack dan Lambert yang mengendalikan Jaeger Gypsy tiba di tempat tersebut untuk mengurangi kericuhan yang ada. Sesaat sebelum Lee Wen dan Mako datang memasuki gedung dewan, dari laut terlihat sebuah bayangan mendekat, yang ternyata itu adalah Jaeger ilegal yang membuat kericuhan di sana. Ia juga menembakkan misil dan melukai banyak orang. Sontak Jack dan Lambert gak diem aja dong. Gypsy pun melawan Jaeger ilegal tersebut. Akibat pertarungan yang mereka lakukan, banyak gedung yang hancur. Helikopter yang ditumpangi Mako juga sempat tertembak oleh Jaeger ilegal. Parahnya lagi, Mako menjadi korban di akhir pertarungan mereka. Lalu Jaeger ilegal pun kabur setelah melihat banyak Jaeger lain yang diutus untuk mengalahkannya. Mako Miko sudah wafat, fotonya pun terpajang di samping foto Staker. Jack melihat kerja keras Amara sebagai kadet dan menselaraskan pikirannya. Ia pun membantu Amara dan mereka melakukan penyelarasan bersama. Namun lagi-lagi Amara terjebak dalam pikirannya. Ia melihat masa lalu saat keluarganya meninggal tepat di hadapannya. Gak lama kemudian, Jack mendapat laporan dari ruang pusat bahwa Mako sempat meninggalkan pesan untuk mereka sebelum helikopternya jatuh. Dan pesan itu akan terus diteliti oleh Dr. Gottlieb. Kita pergi ke Xiao Industry Shanghai di Cina. Ini adalah ruang penelitian yang dikerjakan Lee Wenxiao. Ia memberitahu Dr. Geisler bahwa Dewan sudah menyetujui peluncuran drone miliknya. Dan akibat dari kejadian sebelumnya, drone akan diluncurkan dalam waktu 48 jam. Dr. Geisler kembali ke rumahnya. Ia berbicara dengan seseorang yang rupanya adalah otak kaiju yang masih hidup. Mereka saling membaca pikiran. Di ruang kadet, Amara dan Victoria bertengkar. Victoria masih gak terima dengan keberadaan Amara, tapi dengan datangnya Lambert berhasil melerai mereka. Pada waktu yang bersamaan, Dr. Gottlieb menemukan sesuatu dari pesan yang ditinggalkan Mako. Pola gambar yang ditinggalkan Mako adalah kepulauan kecil di semenanjung Siberia. Nah, saat awal perang dulu, tempat itu merupakan fasilitas membuat daya untuk para Jaeger yang sekarang sudah dinonaktifkan. Dan untuk memastikannya, Jack dan Lambert akan menggunakan Gypsy Danger untuk pergi ke sana. Itu adalah dataran salju yang tebal yang sudah lama ditinggalkan. Tapi Jack menemukan suatu radar di sana. Tiba-tiba, Jaeger ilegal datang lagi nih, pengen ngancurin tempat itu.
Gypsy berlari, menangkap kaki, dan menjatuhkan diri bersama Jaeger ilegal. Dan pertarungan mereka kembali dimulai. Mereka menggunakan pedang yang ada di kedua tangan mereka masing-masing. Beruntung, Jack dan Lambert sangat berpengalaman dalam pertarungan mereka bersama Gypsy, hingga mereka pun mengalahkan Jaeger itu. Nah, kirain yang ngendaliin Jaeger itu adalah orang lain juga. Tapi ternyata pas dibuka, itu adalah otak kedua kaiju yang bisa mengendalikan bagian kaki. Pertanyaannya adalah, kok bisa otak kaiju menempel ke mesin Jaeger dan mengendalikannya? Dr. Gottlieb mengetahui jawabannya bahwa ini semua berasal dari dunia manusia, dan manusialah yang membuat ini semua. Mereka pun menamainya dengan Obsidian Fury. Robot yang dikendalikan pakai otak kaiju itu dibawa ke markas pusat. Amara yang sangat penasaran pun mengajak teman-temannya untuk masuk dan melihat apa yang ada di dalam sana. Dan kenyataannya, otak yang mengendalikan Obsidian itu menyatu sampai ke sistemnya. Amara memotong salah satu kabel di sana. Tapi itu menyebabkan zat asam yang ada di dalamnya menetes dan mengenai Jinha. Akibat dari perbuatannya, mereka semua diskors dan Amara dikeluarkan dari program. Tapi tidak percuma dia masuk tanpa izin ke sana. Soalnya Amara mengetahui asal teknologi yang dimiliki Obsidian Fury, kalau itu adalah buatan dari Shaw Industry. Karena Amara mengerti cara membuat Jaeger, jadi dia sangat yakin dengan apa yang ia ucapkan. Jack memberitahu kepada Lambert tentang hal tersebut. Sekarang misi Dr. Gottlieb adalah mencari tahu lebih dalam lagi melalui Dr. Giesler. Malam ini adalah peluncuran drone yang dibuat oleh Shaw Industry. Li Wen pun gak ingin ada yang mengganggu hal tersebut. Semua drone 100% sudah diluncurkan ke berbagai negara, termasuk ke markas Shaterdome. Tapi seketika semuanya berubah. Jaeger drone yang dikendalikan dari jarak jauh tiba-tiba tidak terkoneksi dengan pengendalinya. Dan drone itu semua berevolusi menjadi kaiju. Markas saat ini diserang oleh 2 Jaeger kaiju. Dan tanpa persiapan membuat semuanya menjadi panik dan hancur karena ledakan dan tembakan dari para kaiju. Sedangkan saat ini Dr. Giesler dan Dr. Gottlieb berada di Shaw Industry. Mereka akan menangani hal buruk yang sedang terjadi. Sayangnya, bukan untuk membantu mengakhiri bencana, Dr. Giesler malah membuat bencana yang lebih besar. Ia membuat para drone menembakkan laser dan membuat gerbang portal di berbagai negara. Bukan seperti biasanya Dr. Giesler berani melakukan hal segila ini. Dr. Gottlieb pun tahu nih kalau pikiran dia tuh dikendaliin sama Precursors buat ngelakuin hal itu semua. Pikiran Dr. Giesler sudah benar-benar dikendalikan oleh makhluk itu. Pasti efek samping gara-gara dia sering masuk ke dalam pikiran kaiju juga deh. Beruntung, Li Wen berhasil meretas kembali sistem drone miliknya dan mematikannya langsung, sampai semua drone berhenti bergerak dan portal kembali tertutup. Walaupun semua portal berhasil tertutup, tapi masalahnya sekarang adalah udah ada 3 kaiju yang berhasil keluar dari portal dan terdeteksi oleh radar. Mereka berada di Korea Selatan, Rusia, dan Laut Timur negara Cina. Total kehancuran yang terjadi di Shaterdome sangatlah besar. Dari semua Jaeger yang ada, tinggal Gypsy Avenger yang tersisa. Banyak pilot yang mengalami luka berat, dan sekarang Amara dimasukkan kembali untuk membantu bagian reparasi. Dari langit terlihat pesawat milik Li Wen. Mereka memberikan bantuan atas kesalahan yang mereka buat. Saat ini ada 2 kaiju berkategori 2 dan satunya berkategori 5. 2 di antara mereka menjauh berjalan menuju ke samudra untuk berkumpul bersama. Dan tujuan mereka adalah ke Gunung Fuji, mencari elemen langka yang ada di bumi. Dr. Gottlieb tahu hal itu karena dia yang meneliti elemen tersebut untuk membuat bahan bakar pendorong yang bisa menerbangkan Jaeger. Dan kabar lebih buruknya lagi sudah bisa diprediksi, karena Gunung Fuji yang masih aktif, reaksi darah kaiju akan menyebabkan berbagai bencana, menyalakan cincin api di sekitar Samudra Pasifik, dan akan menyebarkan gas beracun ke atmosfer di seluruh dunia. Yang mana dunia akan dengan mudah dikuasai oleh Precursors. Beruntung Dr. Gottlieb memiliki bahan bakar tersebut, dan sekarang waktu yang tepat untuk uji coba. Dr. Gottlieb memproduksi lebih banyak bahan bakar, sedangkan para teknisi dan kadet mempersiapkan Jaeger yang masih bisa digunakan. Sekarang mereka memiliki 4 Jaeger yang harus membantai 3 kaiju. Jack mempercayakan pengendalian Jaeger kepada kadet didikannya.
Jaeger Guardian Bravo, Saber Athena, Bracer Phoenix, dan Gypsy Avenger. Keselarasan syaraf mereka sangat kuat dan stabil menjadi pilot Jaeger. Mereka semua meluncur langsung menuju ke lokasi yang ditentukan. 3 kaiju sudah sampai di kota Tokyo. Mereka memporak-porandakan kota tersebut. Dan para Jaeger akan menghentikan mereka sebelum mereka sampai ke Gunung Fuji. Gypsy dan Brace menyerang Raijin. Saber dan Guardian menyerang sisanya. Pertarungan pun dimulai. Setiap Jaeger memiliki senjata dan durability mereka masing-masing. Nah, dari kejauhan, Dr. Geisler memperhatikan pertarungan hebat mereka. Lalu, ia mengendalikan Redirect Reaper, robot otomatis milik Li Wen yang ada di salah satu gedung Tokyo. Lalu, dengan menggunakan Redirect Reaper, Dr. Geisler menggabungkan 3 kaiju menjadi satu bagian. Kayak gabungan Power Ranger gitu. Serangan yang dibuat sangatlah hebat dan membuat hancur Jaeger Guardian yang melakukan serangan, menyebabkan luka parah ke Shures dan menewaskan Ilya. Kelemahan kaiju ada di otaknya, tapi kepala kaiju sekarang dikelilingi lapisan yang sangat kuat. Ditambah lagi kaiju yang sudah bergabung ini memiliki 3 otak dari masing-masing otak kaiju yang bergabung. Para Jaeger sekarang akan menggunakan teknologi Fury yang diberikan oleh Li Wen. Satu otaknya hancur, tapi itu semua belum cukup untuk mengalahkannya. Saat ini, Jaeger yang tersisa tinggal Gypsy Avenger. Amara dan lainnya berhasil keluar dengan selamat dari Jaeger yang mereka kendalikan. Kaiju berhasil menembus helm Jaeger dan melukai Lambert. Terus karena Jaeger tidak bisa dikendalikan tanpa co-pilot, Amara pun berinisiatif untuk pergi dan menggantikan Lambert. Ia pun mengizinkannya. Sistem yang ada di Gypsy hampir rusak semua, dan mereka akan menggunakan sisa bahan bakar ciptaan Dr. Gottlieb, menerbangkan Gypsy dan jatuh di atas Gunung Fuji. Li Wen gak tinggal diem aja, dia mengendalikan Scraper dan membawa pendorong untuk Gypsy, menempelkan pendorong itu ke tangan Gypsy dan menerbangkan mereka. Dari atas langit, Gypsy dan Scraper terjun bagaikan komet. Mereka ingin menghantam langsung kayu tersebut sebelum ia memasuki lubang Gunung Fuji. Kemudian tepat sasaran. Serangan terakhir mereka membuat kaiju itu tewas. Dr. Geisler pun berhasil ditangkap oleh Lambert. Kemenangan pun diperoleh umat manusia lagi. Di akhir scene, Jack berbicara kepada Dr. Geisler yang sedang ditahan. Ia memberi salam kepada makhluk Precursors bahwa nanti manusialah yang akan datang untuk menghancurkan mereka. Kemudian film pun selesai. Wah, filmnya asik banget ya. Semoga aja deh akan ada film lanjutannya. Umat manusia ngedatengin planetnya Precursors. Wah, pasti akan seru banget ya. Kayaknya juga bakal ada banyak Jaeger nih. Soalnya kan gak mungkin dong datang ke planet lain tapi cuma dengan robot yang sedikit. Kami nyaranin banget nih ke kalian buat nonton langsung film ini. Pertarungannya keren banget sih. Kalau kalian nonton juga, pastiin resolusinya 180 pixel ya, buat ngerasain pengalaman yang lebih seru pas nonton film ini. Dari apa yang dilakukan Jack Pentecost, kita bisa mengerti bahwa jangan pernah terjebak dengan masa lalu. Ya karena masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, dan hari ini adalah sebuah berkah. Setiap orang pasti memiliki kesalahan di masa lalu mereka masing-masing. Sekarang tinggal kita nih, apakah mau belajar dari kesalahan tersebut atau masih mau ngelakuinnya. Movie Rastis memberi skor 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Menurut kalian yang udah nonton film ini, komen-komen di bawah dong gimana kesannya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.